Shalom, selamat pagi Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Betul, banyak orang berkata, untuk apa kita menyediakan waktu membaca firman Tuhan kalau kita bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Betul, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada banyak orang pagi hari dia cari kopi, pagi hari dia cari makanan, pagi hari dia cari koran, dia baca berita, dia lupa yang memberikan hidup adalah Tuhan. Hari ini melalui program Bible and Coffee, saya mengajak setiap umat Tuhan, ingat, kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Terserah orang mau bilang apa, tapi kita hidup karena firman. Sama-sama bilang sama saya hidup karena firman. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita kering. Karena dari Tuhan datang damai sejahtera. Dari Tuhan datang sukacita. Dari Tuhan datang perlindungan. Dari Tuhan datang berkat. Jangan cuma cari berkatnya saja lalu kita melupakan untuk persekutuan dengan Tuhan. Jangan cuma cari perlindungannya saja lalu kita merupakan persekutuan dengan Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Yesus bilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena percayaan kita melalui firman Tuhan ini, langkah hidup kita dikuatkan. Dan semakin hari kita semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Karena itu, mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Maka Tuhan kembali memberikan kami kesempatan bangun di pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami sadar kalau hari ini kami masih boleh bangun. Kami sadar kalau hari ini kami masih boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi karena anugerah Tuhan Yesus, karena pertolongan Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah firman-Mu tetap menjadi renungan kami setiap hari. Firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kami mengambil setiap keputusan. Bapa, pagi hari ini kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, urapi kami sehingga dengan roh hikmat dan wahyu kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita pagi hari ini, yang saya ambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan pemazmur ini kepada setiap kita pagi hari ini? Mazmur 27 ayatnya yang ke-10, Alkitab katakan, ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Perhatikan, ini yang nulis Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. Daud punya pengalaman bagaimana Daud tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Terbukti ketika Samuel akan mengurapi anak-anaknya Isai, yang salah satunya adalah Daud. Maka Daud di padang, Daud tidak dipanggil, saudara. Daud tidak diperhitungkan. Tapi ini yang Daud akhirnya punya pengalaman. Akhirnya dia menuliskan Mazmur, dan dari dasar pengalaman itu dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun orang-orang banyak pergi meninggalkan aku karena aku punya masalah, sekalipun ada banyak pergumulan dalam kehidupanku, lalu orang-orang yang mengaku sahabat, yang mengaku teman dekat pergi meninggalkan aku, Alkitab catat apa? Namun Tuhan menyambut aku. Wow. Akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita orang pergi meninggalkan kita. Kapan orang pergi meninggalkan kita? Ketika kita tidak lagi dihargai. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita tahu siapa teman, siapa lawan, siapa teman sejati, siapa sahabat sejati pada saat kita mengalami pergumulan. Iya kan? Pada saat kita sedang down, pada saat kita sedang jatuh, mana teman-teman dekat kita? Kebanyakan orang sudah pergi meninggalkan kita. Kapan orang sudah mulai ngumpul ke dekat-dekat kita? Ketika kita sukses, ketika kita berhasil. Tidak sedikit penjilat-penjilat itu datang menghampiri hidup saudara dan saya. Tapi ketika kita hancur, ketika kita tidak lagi memiliki apa-apa, ketika kita tidak lagi punya apa-apa, ketika kita sedang diproses habis-habisan, disitulah orang pergi meninggalkan saudara dan saya. Tapi pemazmur mengingatkan kepada setiap kita, sekalipun bahkan orang tua kita,
ayahku dan ibuku pergi meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tahukah saudara kenapa Tuhan menyambut saudara dan saya? Karena Dia mengasihi kita. Tahukah saudara kenapa Tuhan menyambut kita? Karena saudara dan saya berharga di mata Dia. Itu sebabnya di dalam Yesaya juga Alkitab mencatat seperti ini. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Seorang perempuan bisakah melupakan bayinya? Seorang mama, seorang ibu bisakah melupakan bayinya? Bisa. Makanya Alkitab mencatat, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Berarti jelas, kasih Tuhan kepada saudara dan saya melebihi kasih orang tua kepada saudara dan saya. Katakan amin. Iya kan? Makanya kita memanggil Allah kita sebagai Bapa. Dia pribadi Allah yang dekat dengan kita, Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan saya. Itu juga yang dikatakan Yesus. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sekalipun banyak orang pergi meninggalkan kita, I don't care. I have Jesus. Christ is enough for me. Yesus cukup buat saudara dan saya. Orang boleh pergi meninggalkan kita, tapi ada satu pribadi yang tidak pergi dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini engkau merasa kecewa, kalau hari-hari ini engkau merasa ditinggalkan, kalau hari-hari ini engkau merasa dirimu sedang berjalan sendiri, sebagai hamba Allah saya mau mengingatkan, ada Tuhan yang menyambutmu. Bahkan Alkitab mencatat sekalipun seorang ibu meninggalkan anak kandungannya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekarang menjadi bagian kita sadar bahwa saya tidak pernah berjalan seorang diri. Menjadi bagian kita sadar, sekalipun saya ditinggalkan oleh semua orang, namun saya tidak pernah berjalan seorang diri. Kalau itu kita pegang dalam hidup kita, kita gak akan mudah digoncang oleh apapun. Amin. Karena kita tahu keadaan terpuruk apapun saya, ketika saya beranggapan bahwa semua orang pergi meninggalkan saya, semua orang berkata najis dalam hidup saya, tapi ada satu pribadi yang selalu membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Pribadi itu bernama Yesus. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kelemahan, kalau hari-hari ini engkau merasa ditinggalkan seorang diri, kalau hari-hari ini teman-temanmu yang mengaku teman dekat, sahabatmu pergi meninggalkan engkau karena satu dan lain hal, saya mau ingatkan sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai hamba Allah, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus itu yang berkata, hai anakku, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Engkau tidak pernah berjalan sendiri, sebab Tuhan menyertaimu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami sadar, kalau hari-hari ini kami merasa berjalan seorang diri, kami tahu, hari ini kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hari-hari ini kami merasa dalam hidup kami Tuhan pergi meninggalkan kami, kami tahu itu hanyalah intimidasi iblis untuk melemahkan kami. Tapi ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami dapati sekalipun ayah dan ibu kami, orang-orang terdekat, orang-orang yang paling intim dalam hidup kami, pergi meninggalkan kami. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang menyambut kami. Itu sebabnya kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya biarlah hari ini firman termaterai dalam hidup kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami tahu ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan yang Allah berikan tatkala kami merasa berjalan sendiri. Sebab pribadi-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Bapak hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini merasa berjalan seorang diri. Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga pada akhirnya mereka tetap terus berharap, mereka tetap terus berjalan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga sekalipun kita ditinggalkan seorang diri, Dia Allah selalu ada bersama-sama buat saudara dan saya.
Tuhan Yesus memberkati kita.